Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi srahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, tokoh masjid dan musola yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta akan dimulainya pembangunan lahan parkir dan rest area Kerajaan Utara Kertonegoro Jengowoh Jember. Jenggawah Jember. Bapak Ibu warga masyarakat Jember rahimakumullah. Tuku lember bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Jember yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya meyakini semua orang yang hadir malam hari ini datang atas nama cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Saya datang atas nama cinta, panitia dan masyarakat menerima kehadiran saya atas nama cinta. Dan cinta itu harus menghadirkan rasa bahagia. Salah satu bentuk rasa cinta tentunya adalah dengan segera kopi dihadirkan di hadapan saya. Saya tidak meminta, hanya mengingatkan panitia. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran disampaikan, maka orang merespon kebenaran itu akan ada dua. Dua sikap seseorang ketika menerima kebenaran. Bagi orang yang bijak akan merenung, tapi bagi orang bodoh dia akan tersinggung. Saya ulangi. Ketika kebenaran itu disampaikan, maka reaksinya akan ada dua. Bagi dia yang bijak akan merenung, bagi dia yang goblok, yang bodoh akan tersinggung. Contoh, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad pulang dari langit, keesokan harinya kemudian disampaikan kepada para sahabat. Bagi orang yang bijak seperti Abu Bakar, cukup merenung sebentar dan meyakini kebenaran Isra Mi'raj. Tapi bagi orang kafir, orang yang bodoh, dia akan tersinggung dengan mengatakan Nabi Muhammad adalah pembohong. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu pula kemudiannya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu ketika membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Respon bagi orang beriman apa? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan adapun bagi orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan ini adalah kebenaran dari Tuhannya. Tapi ingat bagi orang-orang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Iki sak janjane karepe Gusti Allah niku napa? Nah, demikian juga ketika kita mendengar kebenaran, kita mau jadi yang mana? Apakah jadi orang yang pandai, yang bijak, atau orang yang bodoh? Mungkin bagi orang-orang yang bodoh, Gusti Allah kurang gawean, ngopo kok dadak gawe nyamuk. Tapi ternyata kalau kita lihat, nyamuk adalah merupakan rezeki bagi cicak. Itulah kenapa saya senang dengan lagunya anak-anak yang judulnya Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap.
Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pertanyaan saya, kenapa cicak di dinding datangnya diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menyakiti, itu kamu. Ya, kamu siapa? Panitia, karena kopinya nggak ada. Begitu indahnya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Semisal nyamuk. Ternyata hikmah dibaliknya luar biasa. Kita nggak usah ngomong dengan adanya nyamuk kemudian muncul pabrik obat nyamuk. Nggak usah. Cukup kita lihat dari kacamata cecak. Seharusnya, ini pelajaran bagi jomblo-jomblo. Cecak itu seharusnya marah sama Allah. Protes dengan keadilan Allah. Kenapa? Cecak nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Rezekinya nyamuk punya sayap, punya terbang, bisa terbang. Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Pertanyaan saya, bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock kepada cecak. Buktinya apa? Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Artinya apa? Bentuk keadilan Allah. Cecak yang gak bisa terbang, makanya nyamuk yang dekat kepada cecak. Begitu nyamuk datang, cecak menjulurkan lidahnya. Lup, lup, lup. Ngomong persis tak ajar. Mirip matamu, mirip. Yang mbak-mbaknya bilang mirip, pasti dia terpesona dengan lidahku. Kamu jangan menggoda aku. Godain aku dong. Katanya cangkemnya rondo. Demikian juga Bapak Ibu, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu berlangsung, kemudian cerita itu sampai kepada kita hari ini. Respon bagi kita orang beriman adalah kita merenung dan meyakini akan peristiwa itu. Sehingga kemudian apa? Keberadaan cerita Isra Mi'raj akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang beriman itu ciri-cirinya sebagaimana yang bisa kita baca dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu ciri-cirinya apa? Ini saya doakan, mudah-mudahan yang hadir semuanya dijaga imannya oleh Allah. Dan tidaklah kita semuanya mati kecuali dalam keadaan iman. Amin. Kalau saya lihat semua tampangnya pasti ini KTP-nya Islam. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Lah kalau orangnya nanti dulu. Ini yang pakai badik-badik ini siapa? Panitia? Hidup kalian seperti badik ya. Kebanyakan pola. Iki lucu temen nganggo blangkon ndase karo blangkone gede ndase kepri. Ketua panitia. Arane Pak siapa ketua panitiane? Siapa? Oh Fendi. Fendi. Ini apa? Oh pembawa kopi. Saya nggo kopi cawe wedok kuwi. Lemu temen ya. Cie, kamu gak berani naik kamu ya. Piye toki? Kok geding aku. Diluk meneh degane glundung langsung dibengoki. Toh, ganjel toh.
Nggak ada lato-lato sekalian. Rong ewu matamu rong. Shallu ala Nabi Muhammad. Makasih ya. Namanya siapa? Anwar. Anwar. Anwar tuh artinya bersinar. Kok raimu peteng? Jenenge Anwar. Anwar tuh artinya kan bercahaya. Kenapa orangnya peteng? Wis wonge tuwi pis. Katanya manuke cilik. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu. Ketika kita umat Islam mendengar peristiwa ini, tentunya ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang beriman itu yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Maka salah satu karakter seseorang itu dianggap beriman adalah ketika di dalam hatinya ada Allah. Itulah alasan kenapa ada hadis bunyinya qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Nah Bapak Ibu, memahami peristiwa Isra Mi'raj itu tidak harus pakai akal, tapi harus pakai hati. Karena memahami ajaran agama, menurut Habib Lutfi, guru kita semuanya, beliau menyampaikan, belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal. Jawabannya adalah akal yang mengikuti hati. Makanya saya bilang sama cowok, kamu boleh goblok tapi jangan punya hati yang busuk. Rusaknya orang Indonesia, mohon maaf, rata-rata apa? Otaknya pintar dan hatinya busuk. Betul? Ibu, saya mau tanya, kalau Anda cari menantu, Anda pilih yang mana? Calon menantu yang pintar tapi hatinya bosok, atau menantu yang tidak terlalu pintar tapi hatinya bersih? Sing cilaka cah iki wis ora pinter tur atine bosok. Nah, sangel-angel itu. Makanya ingat, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Masuk? Masuk pada kira ini Anwar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Makanya beberapa waktu yang lalu saya itu tersinggung. Gara-gara ada video viral di TikTok, di Instagram, di medsos. Ada seorang qoriah perempuan sedang membaca Al-Quran. Kemudian disawer dengan cara yang tidak sopan. Dilempari uang, bahkan jilbabnya disesel-seseli duit. Ini ngawur. Padahal apa perintah Allah dalam Al-Quran? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, perhatikan. La'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Jadi kalau ada bacaan Quran, kita diem. Malah datang ke panggung nyawer. Saya bilang, uang itu penting, tapi jangan sampai kita dihinakan gara-gara uang, betul? Memberi pun pakai cara, pakai adab. Bukankah kita diingatkan, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Manusia semakin banyak dan tinggi adabnya semakin mahal. Makanya kalau kamu tidak punya adab, kamu murah. Samanya, barang itu kalau sedikit
mahal. Kalau banyak, murah. Saya bilang, barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok. Kok malah kiai lonte gitu. Piye to ki? Kiai larang. Kok kiai lonte? Enggak jelas saiki. Buka didik. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan ngawur. Orang yang sedang membaca Quran itu berarti dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Sehingga ketika Imam Ahmad bin Hambal mimpi ketemu dengan Allah ke-100 kalinya, beliau bertanya, "Ya Rob, bagaimana cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Engkau?" Allah menjawab, "Biqiraatil Quran." Dengan cara membaca Al-Quran. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran itu sedang takallum, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kok malah dihinakan? Kalau toh mau memberi dengan cara yang baik, makanya panitia ingat, kalau ada kiai datang, kamu mau tabarukan dengan cara yang baik. Kalau Gus Miftah nggak usah kamu amplopi, cukup ditransfer saja. Sorry ya Mas Anwar ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya. Maka apa? Wajilat qulubuhum. Kemudian yang selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka bertambahlah imannya. Apalagi tanda kebesaran Allah sekelas Isra wal Mi'raj. Ini kita nggak perlu ragu, nggak perlu sanksi bahwa peristiwa ini pasti benar. Maka ketika Abu Bakar ditanya, "Abu Bakar, percayakah engkau dengan peristiwa ini?" Apa jawaban Abu Bakar? "Bahkan yang lebih dahsyat daripada ini, selama itu yang melakukan Kanjeng Nabi, saya percaya, saya yakin." Kenapa? Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Abu Bakar tahu perjalanan Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang menjawab kun fayakun, insya Allah malam hari ini mendapatkan kun fayakunnya Allah. Semoga malam hari ini yang hadir yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dikawinkan. Kok sing keri banter ya? Sing sampun akan double. Sorry, kalau saya nggak mungkin double, karena saya tipe suami setia. Tolong jangan goda saya. Saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus ngomong seperti itu, kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku mudar aku. Enggak Pak, kan saya sering dimintain nasihat, dimintain tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Makanya coba kalau Anda lihat artis-artis itu kalau menikah trennya, nasihat pernikahannya pasti Gus Miftah. Sejak zaman dulu artis Jember, Mas Anang, nikah dengan Asanti. Siapa yang memberikan nasihat pernikahan? Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Via Valen, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Resti Bilar, Lesti Kejora, bukan Gus Miftah. Bahwa mereka berdua jamaah saya, iya. Tapi pas nikah yang nasihati bukan saya,
Tapi mohon maaf, kenapa yang berkasus Rizky Bilar, Lesti Kejora di Jakarta, yang cerewet orang Jember. Begitu laporannya ditarik, ibu-ibu, oh kok ditarik? Salahnya apa? Itulah kenapa saya sering bilang, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabe pink. Kayak yang tengah wis lemu jilbabe pink. Aku curiga Gus, jangan-jangan sing pakai ya pink. Jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Jadi saya itu kan spesialis nasihat pernikahan. Makanya kalau ada artis pengen menikah yang nasihati saya, pengen masuk Islam yang nasihati saya. Tapi celakanya ada Ustadz Jember yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Yang ngomong Ustadz Jember. Ya. Tapi akhirnya malah kena kasus asusila. Maka saya bilang, Ustadz mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi bukan lubang yang salah. Tonggomu. Katanya tanggal kiai ini Anwar kita Saya nggak mau kasus-kasus seperti itu menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren. Hari ini gara-gara perilaku oknum-oknum seperti itu menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren. Saya kemarin ditanya sama wartawan, Gus kenapa terjadi tindak seperti itu di pesantren? Saya jawab kemungkinannya dua. Satu nakalnya telat, atau yang kedua nggak punya dana kenakalan. Lah itu loh persoalan. Kalau memang nggak punya dana kenalan bilang sama saya, tak kirimi purel. Kan aku kiai ini purel. Tadi di Semeru saya cerita, ada mbak-mbak dari Kalimantan Selatan ngefan banget sama saya, saking ngefannya di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Wow. Saya nggak percaya, difoto dikirimkan saya. Akhirnya video call ke saya, Gus tolong diangkat sebentar nih mbak-mbaknya mau ngomong. Video call, ternyata benar di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Mbaknya saya tanya, Dok kenapa kamu tato Gus Miftah di atas payudaramu? Dia jawab, karena saya ngefans sama Gus Miftah. Tapi kan tidak harus seperti itu. Dia bilang, kan dulu Gus Miftah pernah ceramah, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Saya mencintai Gus Miftah. Kalau kita tidak bisa bersama di dunia, mungkin di akhirat kita bersama Gus. Ya Allah. Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Akhirnya saya bilang sama mbaknya, Mbak, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Apa kiai salahnya? Kurang turun sedikit. Untung pas video call saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Ngono carane bro. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi kan wa idzatul yas alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, bertambahlah imannya. Termasuk ada mbak-mbak ditato dadanya, itu menambah keimanan saya. Iman saya kuat, tapi imron saya bergejolak. Anwar asang guyu, manuke cilik yang guyu. Saya mau minum kopinya Anwar dulu mumpung masih panas. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Dan mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Kalau yang di sini beda. Secangkir wedang kopi. Wes kebacut dipikir Rasida dirabi. Loro hatiku. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak-mbak tolong belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu kuwi. Aku mbatin kuwi jenenge rai apa papan karambol. Kebak wedak soal iku. Tapi karena bagaimanapun bagi perempuan wajah glowing itu penting, Le. Makanya mereka punya prinsip, di balik wajah istri yang glowing
ada suami yang golong koming. Cuman saya pesan sama ibu-ibu Jenggawah, please rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Raine wow, tungkae weh meletek menjijikkan. Nah, maka ketika kita berbicara tanda-tanda kebesaran Allah, tentunya Isra Mi'raj ini kita maknai sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang ditujukan kepada kita umatnya Rasulullah. Maka la syakka fih, kita tidak boleh ragu karenanya. La raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun atas peristiwa itu. Jangan sampai kita umatnya Nabi mosok sih gitu. Makanya kenapa sih dalam Al-Quran tuh banyak ayat yang nyinggung kita. Afala takilun, jane utakmu ki iso mikir apa ora? Afala tatafakkarun, afala tubsirun. Itu semuanya sindiran supaya kita mau mikir. Kowe iki sak janjane duwe akal apa ora? Kowe iki sak janjane ngrungokke apa ora? Kowe iki sak janjane ndelok apa ora, kata Al-Qur'an. Supaya apa? Kita lebih bijak. Maka saya mencoba memahami kenapa sampai peristiwa ini harus diambil oleh Allah. Diberitakan kepada kita semuanya. Yang pertama, Isra Mi'raj dilaksanakan, terjadi karena beberapa alasan. Makanya dulu kalau saya puji-pujian dilanggar Gus, itu puji-pujian saya begini tentang Isra Mi'raj. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. 11 tahune Nabi, let setahun hijrah Nabi. 11 tahune Nabi, let setahun hijrah Nabi. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Cangkemmu meneng wae rasa melu-melu elek. Kamu nggak usah terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas. Nanti kalau saya komando baru bengok. Ngono cok. Iya. Malu. Salatullah ala toha lillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala yasin habibillah. Jibril diutus Gusti, kinan nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti, kinan nimbali jeng Nabi. Tindak Isra iku bengi, ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi, ngestokake dawuh Gusti. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salam
Taha Salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Najal masjid ki lak gawe pujian yang ngono kuwi takmir al mujahidin. Puji-pujian ora moto. Subuh-subuh adem-adem sing pujian ra tenanan. Astagfirullahal ngatim. Tabirallah hal ngatim innallaha ghafurur rahim. Sapa kae cangkeme Anwar. Orang menarik war. Nyo Anwar tak kayak wedang nyo, takap war. Nangkape pinter, mantan copet ya. Sing satset masih. Langsung mulai pengajian Anwar kalingan aku karo nyanyi. Begitu sulit. Lupakan silit. War. Lah bang aku mau munggah panggung gini Anwar takon, kopi ini manis napa pahit Gus? Langsung tak jawab, kamu nanya. Apa ya? Serencana aku yang ngono Gus. Ning alam kubur aku diparani karo malaikat munkar nakir. Miftah, man rabbuka? Langsung tak jawab, kamu nanya. Lah wong bendino ngajuk dadak ditakoni siapa Tuhanmu? Lah ya aneh lho. Lah ya mesti wis hafal to. Lah iya to Kak. Wong bendino ngaji aku bendino sedekah, bendino ngopeni santri, bendino ketemu jamaah dadak takoni, Gusti Allahmu sapa? Lah ya ngenyek aku to. Tak jawab kamu nanya. Malaikat ra trimo digiyebuk aku. Ndelok bantale nggoling, langsung aku bengok, "Toh, ganjel toh." Begitu digubuk luput, malaikatnya bengok, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Iki malaikat apa Bunda Korla? Akhirnya malaikatnya kagol mergo ning ngarep dhuwur kuburan ana sing ngonekke lato-lato. Etek. Komplit pokoknya Indonesia nih. Gus Hamid pirsa mboten, kenapa Allah sengaja menciptakan lato-lato? Untuk menjadi saingan mulutnya para istri. Ya, jadi saya sarankan para suami koleksi lato-lato di rumah. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Jadi kalau istrimu mulai cerewet, kamu siap-siap bunyikan lato-latomu. Ewek. Langsung etek. Kok lato-lato sudah dibunyikan istrimu tetap cerewet, gampang tatap ke cangkeme. Etek. Loh, ngeyel lagi lo, etek lo. Kayak mesti anak boy Samsudin. Oh, tenan. Kowe suwe-suwe tak wacake mantra lho, kok. Wesi. Indonesia, apa-apa viral. Jangan. Saiki sing viral apa, Gus? Fajar Sad Boy. Fajar berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sumpah mumet dasmu. Kok ya iso ngono lho. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Menengah. Anake sapa to? Kowe iki nggih nyanyi cangkeme mbokmu, ora nggih nyanyi cangkeme kiai. Oh, anake Anwar malah nyedak. Ketoya anak buah Ustadz Fahim Mawardi. Shallu ala Nabi Muhammad.
Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, wulan Rejab ojo lali, bulan Rejab jangan lupa, tanggal 17 bengi. Kejadian Isra Mi'raj itu terjadinya peristiwanya di tanggal 27 di malam hari, karena perjalanannya adalah ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam, maka dipastikan pasti malam. Bulan Rejab di tahun ke-11 kenabian. Berarti apa? Nabi Muhammad itu peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah 11 tahun menjadi nabi. Setahun hijrah Nabi, setahun kemudian Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang mau saya ceritakan bukan itu Bapak Ibu. Ternyata konsep Allah itu keren ya. Coba, ini pelajaran bagi kayak saya, orang yang dianggap kiai. Nabi Muhammad itu menjadi nabi hanya 23 tahun. Dari usia 40 sampai 63. Kenapa usianya Nabi hanya 63? Karena Nabi Muhammad pernah dawuh, akmaru ummati ma baina sitin was sab'in. Umure umatku niku namung hanya antara 60 dan 70. Jarang yang lebih dari itu. Pak Anwar umurnya berapa Pak Anwar? 48. Kok raimu tua banget toh? Tak pikir swida war war. Nah, bandingkan dengan umurnya Nabi Adam umpamanya li. Nabi Adam itu pisah dengan Siti Hawa ketika berpisah dari surga, itu berpisahnya selama 300 tahun. Begitu dikeluarkan dari surga fa'azallahu masyaitan, Nabi Adam keluar dari surga itu dalam keadaan telanjang. Pisah dengan istrinya 300 tahun. Padahal Nabi Adam itu dhuwure pinten Gus? Sab'ina dzira'an, 35 meter. Bayangke, metu saka surga udah dhuwure 35 meter. Pertanyaanku, sarunge sepiro? Lho malah Anwar takon isine barang to war. Sarunge dhisik war gitu. Kok malah isine sepiro Gus? Lah namu cetha cilik. Paling Anwar mau kaya pentil. Ngono ku yang jawab, iya Gus kaya pentil tapi pentil tronton. Ibu-ibu nggak percaya, mbok disepil Gus. Rene sepil. Nah Bapak Ibu, yang pengen saya sampaikan apa? Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul hanya 23 tahun. Menjadi pedagang 25 tahun. Usia 15 sampai 40 tahun. Berarti kesimpulan saya apa? Nabi Muhammad lebih lama menjadi pedagang dibandingkan menjadi nabi. Tapi hebatnya apa? Jadi pedagang, beliau pedagang yang sukses. Dari nabi, jadi nabi juga nabi yang paling sukses. Pelajarannya apa le? Cah nom-nom iki. Pelajaran dari kisahnya Nabi adalah ternyata jadi kiai itu jauh lebih terhormat kalau kamu jadi orang kaya dulu baru jadi kiai. Tapi kalau jadi kiai baru kaya akan timbul fitnah. Makanya Mbah Maksum Lasem niku nyuwun sewu. Sugih didik dadi saudagar baru mimpi kon gawe pondok pesantren didhawuhi karo gurune. Jadi kaya dulu baru jadi kiai. Mila aku mbiyen le, ketika saya mau bangun masjid di pondok sama bangun rumah. Saya ditanya sama istri saya, "Beb." Saya jawab, "Iya, say." Yeah. Syaitanir rajim. Oh, kalau saya sama istri saya sayang kok. Sayang loh Bun, sumpah. Kemarin Bunda mau berangkat ke mall. Bah, saya mau ke mall. Oke, sana berangkat. Minta uang saku, tak kasih ATM. Tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Coba, waktu itu dia bertanya begini sama saya. Besok mau bangun masjid dulu apa rumah dulu? Kalau saran Bunda bagaimana? Bangun masjid dulu. Saya bilang, enggak. Loh, kok enggak, Bah? Terus mau bangun apa dulu? Rumah. Kenapa rumah? Saya bilang, kalau kita bangun masjid dulu baru bangun rumah, akan terjadi fitnah.
Kae Miftah oleh turan semen masjid iso gawe omah. Aku apal cangkeme wong jenggawah ki aku apal aku. Apa meneh jilbabe pink wah ketok banget. Yakin. Wong kene iki cen aneh kok. Wong ana kipas angin malah ngipasi Anwar, ra ngipasi aku ki ya ono. Kowe ngopo to War? War mbok rada rene. Malah ngipasi raimu War. Kan aku sumu. Kita doakan mudah-mudahan Anwar masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Oh, ragil Anwar. Oh, enggak mau didoakan masuk surga pertama kali, kamu enggak mau. Ya sudah, saya ganti doanya. Mudah-mudahan Anwar panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati, Anwar urip dhewe. Urip dhewean. Kok gue seneng banget aku musuh Anwar kata iki. Yes. Nah, tapi kalau saya bangun rumah baru bangun masjid, Pak, nggak akan terjadi fitnah. Saya itu orang yang paling menghindari fitnahnya zaman. Contoh, Gus Hamid ini tahu, jadi saksi. Bapak Ibu, saya punya pengajian di pondok. Itu meneruskan dawuhnya Gus Sabut sama Gus Robert, putranya Gus Mi. Saya nguri-nguri dzikrul ghafilin setiap malam Ahad Pahing. Jamaah saya sekali datang minimal 5.000 sampai 10.000 orang. Semuanya saya kasih makan. Kadang-kadang saya umrohkan, saya undi. Saya sampai hari ini nggak berani nerima infak dari jamaah. Karena saya khawatir kena fitnah terhadap persoalan uang. Saya paling nggak mau berurusan dengan infaknya jamaah. Saya bilang sama istri saya, kalau kita mau bikin pengajian, tolong jangan libatkan keuangan jamaah. Duwite ra sepiro, tapi bakal dadi cangkem sak nggon-nggon. Maka saya nggak berani, Pak. Halah, saya ingin ini, Pak. Duitnya sepiro sih? Saya mau tanya sama Anda. Kalau ini pengajian seumpamanya ada kotak infak, kamu di dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukkan kotak infak 100.000 apa 1.000? 1.000. Delok munyuk kebon binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Dadi iki ngene nyuk tak kandhani. Ngene war kok nyuk iki lho. Pokoknya malam hari ini Anwar kita viralkan supaya tercemar. Saya nggak berani, Pak. Soalnya nyuwun sewu nggih. Fasadul bilad bi fasadil umaro. Iki ngopo to war? Bila kakean bola tak kekrek lho kowe war. Bocah kakean polah iki lho. Semoga-moga Anwar mulai bojone meteng. Amin. Kembar 15. Amin. Rusake negara niku mergo rusake ulama. Nyuwun sewu, rusake negara niku mergo rusake pemimpin umaro. Lah rusake pemimpin itu rata-rata mergo rusake ulama. Mila jenengan persani, wali-wali mbiyen niku berhasil ngampu umaro sehingga menjadi pemimpin yang benar. Contoh, Raden Patah berhasil menjadi pemimpin yang hebat karena manut karo aturane Wali Songo. Kerajaan Demak amblek, muncul Pajang menghadirkan satu raja besar namanya Sultan Hadiwijoyo. Iso jumeneng nata jumeneng rasa mergo manut karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Lak kula matur Sultan Hadiwijaya jenengan ora paham.
Tapi lak kula matur Joko Tingkir jenengan baru paham. Makanya kenapa ketika lagu ini kontroversi katanya menghina Joko Tingkir, sing nyanyi wedi bocahku si Percil tak belani. Terus nole. Lah kula dibuli Bah. Ora apa-apa. Lah napa Bah? Gara-gara lagumu wong sak Indonesia ngerti Joko Tingkir kuwi sapa. Tak belani. Tapi katanya menghina Joko Tingkir Bah. Penghinaannya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet, lah ngombe dawet salahe apa? Lah wong jaman Joko Tingkir mbiyen anane mung telu le. Degan, kopi, dawet. Dadi lah sing diombe ora degan ya kopi, ora kopi ya dawet. Sing salah ki lah Joko Tingkir ngombe boba, kuwi salah. Soalnya jaman Joko Tingkir ora ana boba. Salahe neng ndi? Lah ngombe dawet disalah-salahke. Kowe bakal didemo karo bakul dawet sak Indonesia. Lah jenengan tindak Yogya, Purworejo, Kebumen. Jenengan lah dari Purworejo ke Kebumen akan melewati satu jembatan namanya Jembatan Butuh. Di situ ono bakul dawet arane dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat dadi dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat dadi Jembatan Butuh. Lah iya dawet ireng Jembatan Butuh. Disingkat dadi Jembatan Butuh. Padha karo Jember Utara. Disingkat dadi Jember Utara. Aja mancing-mancing toh. Lah ning Jogja niku sing terkenal saniki tempat piknik. Namanya tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Nah. Ya kan? Tempat piknik. Disingkat jadi tempat piknik Gundul. Wis kene daripada rusak, ayo selawatan dhisik wae, selawatan. Kerja. Malah bahas Jember Utara. Shallu ala Nabi Muhammad. Yo nyanyi lagu Joko Tingkir yo. Tapi si Ire Gus Miftah. Jal, flashnya semuanya dihidupkan. Aku pengen malam hari ini bercahaya kaya raine Anwar. Coba. Semuanya flash HP tolong dihidupkan. Yang menghidupkan flash HP kancane Gus Miftah. Yang tidak menghidupkan flash HP kancane Samsudin. Lighting dimatikan, lighting. Lampu, lighting semua dimatikan. Lampu. Coba lampunya bisa dimatikan nggak? Kalau nggak bisa ya Anwar pateni wae. Tarisis. Wassalamualaikum Muhammad. Semuanya diangkat flashnya. Yuk. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yuk, semuanya diangkat. Mereka pun digus mereka. Nah, nanti HP-nya digoyangkan ke ngidul dulu ya. Mereka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah. Mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sarang salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin habibillah. Tawasana bibis wa biladi rasulillah wa
mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko dikir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan siapa lagi. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah ala Yasin tawasana bibis wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan lemper isi kelapa, mari ngaji dan bersolawat dari Jember untuk Indonesia, dari untuk Indonesia. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin tawasana bibis wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lanjut. Kampung Jenggawang undang Gus Miftah, si Anwar lumayan gagah, ono gajah atus ning belik najan gagah manuing. Sakiwar war. Ya Allah, ya Allah.
Kendangnya tok, kendangnya tok, kendangnya tok. Iki menghibur jomblo-jomblo rahimakumullah. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Selak tuwek ora payu. Salatullah. Semangat. Kan aku rain, masa omah gede jenenge joglo. Minyak wijen sangka Madiun. Urip dhewe jenenge jomblo, turune ijen kancane sabun. Lah enak tapi. Kan aku jadi nggak enak. Dolan ning sawah adus ning kali. Menengo. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Oke rondo sing jalodi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Bukannya aku nggak berani, tapi takut istri. Apa SEW? Suami takut istri hora. Hargailah perasaan istrimu. Kenapa? Karena gajimu tidak mampu membayar perasaan istrimu. Wow. Santai aja Pak, masih sore perempuan kita bela. Nanti malam kita bantai. Karena aku duwe si era anyar le. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Aku rata diparingi, terus aku budal patroli. Banjur metu bengi, terus aku nggugah rondo etan kali. Tajak sholat yang masjid. Aku sebenarnya ngomong ini. Yuk diterokke wae sing banter. Jawab muslimat karo fatayat. Jember kandange wong NU. Sing monge banter tak do ngaku utange lunas. Bapak NU Ibu Muslimat. Aku tenanan. Sing banter ngono lho. Kaya kowe ngonek-ngonekke bojomu kae lho. Sing banter. Bapak NU Ibu Muslimat. Kakang Ansor Adek Fatayat. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Salah. Rahmat. Badokan sing mau pikir. Bengoke buanter salah. Mulai tahlilan padha nggawa. Los ra rewel. Los dol. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngaji meneh, engko selawatan meneh bar subuh, oke? Iki pengajiannya sampai jam pinten tong mriki? Subuh. Alah. Infak mung 1000 cerewet yo. Infak mung 1000. Pengajiane kiai ini murah dinyang. Kelasnya Anwar wi lho. Murah dinyang. Supaya murah nembungnya melalui Gus Hamid. Kere. Yang sowan siapa kamu? Wetengmu aja gede-gede.
Wong lanang kuwi lak wetenge gede biasane manuke cilik. Lah. Mila Gus Miftah wetenge tipis, lah wong wetenge gede manuke cilik, Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke eleh matamu ora. Masa mbak-mbak bengok-bengok, buka. Emangnya aku cowok apaan? Sepil mbahmu sepil. Masa ki unboxing manuk. Angel wong jenggawah iki. Alhamdulillah. Oh, lanjut ya. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu harus terjadi? Bapak Ibu rahimakumullah. Wonten Al-Qur'an menika ana ayat menggambarkan bagaimana kesederhanaan Kanjeng Nabi. Ana basyarum mislukum. Aku menungso biasa kaya awakmu. Tapi nyuwun sewu, saya ingatkan melalui dawuhnya Habib Lutfi, beliau tidak berkenan kalau umatnya memandang Kanjeng Nabi manusia biasa. Lak Kanjeng Nabi kuwi menungso biasa, awake dhewe menungso kaya apa? Sing bener napa? Kanjeng Nabi itu manusia istimewa yang disifati dengan sifat manusia biasa. Contoh, jenengan lak mangan, lak luwe mangan. Kanjeng Nabi nggih sami menawi ngeleh ugi dahar. Kanjeng Nabi lak ngantuk nggih sare. Padha karo awake dhewe lak ngantuk ya turu. Mung bedane awake dhewe karo Kanjeng Nabi niku napa? Menawi Kanjeng Nabi niku dahare titik, sarene titik. Lak tiyang jenggawah titik-titik dahar, titik-titik sare. Mila napa bedane wong sakniki karo wong biyen? Bedane siji. Lak wong biyen niku lara mergo kurang mangan, wong sakniki lara mergo kakean mangan. Anwar mangane kathah napa titik, Gus? Kathah. Ning kok tetep kuru? Dua kemungkinan. Lak wong mangane akeh tetep kuru niku kemungkinannya satu anugerah atau nomor dua azab. Ketake kena azab ilahi saiki. Mangane akeh tetap kuru. Kula sing darani lemu ya ora apa-apa le. Dasar kamu gemuk, mbak-mbaknya yang gemuk di body shaming. Dasar kamu gemuk, kamu jawab, "Sorry ya, saya gemuk karena makan nasi, tidak makan hati." Iya. Ku si Anwar kuru lak mergo kakan mangan hati. Atau jangan-jangan Anwar seperti pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Serantu hati, manuke cilik war. Nah, karena Kanjeng Nabi itu disifati dengan sifat manusia biasa. Kanjeng Nabi ya padha karo awake dhewe. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah. Menungso niku sing seneng terus ora tau susah mung siji, sinten? Firaun. Mergo Firaun niku duwe duit terus ora tau duwe utang. Mila kok ana tiyang jenggawah kadang-kadang duwe duit, kadang-kadang duwe utang, lumrah. Wong jenengan menungso biasa. Lah ana wong jenggawah duwe duit terus ora tau duwe utang, aku curiga jangan-jangan putune Firaun. Di Fendi. Oh kowe di bojo rong? Oh. Di anak rong? Yes. Juragan sate. Niki wong paling dianugerahi karo Gusti Allah. Mung kipas-kipas mawon angsal duit. Saingane sing penak mung siji. Ya Allah kula pengen ngobahke sikil mawon angsal duit. Kobul guys, tukang jahit. Etek. Kalahe mung siji. Ya Allah kula pengen tengok-tengok mawon angsal duit. Kobul, tukang tunggu toilet. 2000. Ketoke Anwar ketoke. Itu. Oh tukang bakso. Pantes pentole cilik. Wah. Apa itu? Oh BCW. Bakso cakwar. Bakso cakwar. Enak apa ora? Enak. Bakso cakwar. Hoak, enggak ada buktinya.
Lak niati gawake gawe rene ndos. Wong kakean cangkem war. Seneng ana mingini tok. Sesuk ana judul sinetron, Juragan Bakso Naik Haji. Anwar. Diniati war. Umpama wis niat, wis nabung urung mangkat, wis mati. Ora apa-apa war. Sing dipesani Allah ora budale haji tapi niate. Sesuk begitu Anwar mati takoni karo malaikat munkar nakir, Anwar kowe salat, kula salat malaikat. Kowe ngaji, wo panitia pengajian bagian kipas angin. Wah. Kowe sedekah, heeh tenan, 1000. Terakhir Anwar takoni, "He Anwar, kowe haji apa ora?" Jawaban Anwar, "Mboten malaikat." Kan malaikatnya penasaran Gus. Lah ngopo war kowe ora haji? Jawaban, "Ya salahmu malaikat. Ngopo? Urung mangkat gaji kok wis mepateni." Rampung. Ngono. Maka akhirnya dalam sebuah cerita disebutkan Anwar langsung digebuk godo cangkeme karo malaikat. Nah, sing ora tau susah niku namung Firaun. Mila nyuwun sewu, kita nggak usah terprovokasi dengan bahasa-bahasa hari ini yang viral menyebut Pak Jokowi seperti Firaun. Wis ora usah melu-melu. Bagaimanapun sing ngendikan iki luwih alim daripada awake dhewe, tapi awake dhewe ya ora kena percaya. Karena Firaun ki siji kafir, loro ngaku Gusti Allah. Piye-piye Pak Jokowi iki ya beriman kaya awake dhewe. Pak Jokowi iki ya wong apik. Buktine iso ngrampungke Covid. Jenengan ra iso megawe ana corona ya diwenehi BLT. Tapi lucune teng Jenggawah, BLT untuk orang miskin, wong sak Jenggawah sing sugih ya ngaku miskin. Betul? Ana Pak Lurah nang ngene Pak Lurah. Ndi Lurahe? Oh kene wedok to? Bu Lurah ndi wonge? Oh lemune ya Allah. Tangkintung. Bu Lurahe langsung benake kudung. Tak pikir mergo kudunge ra rapi, Bruno pamer gelang. Ngono. Gaya Bu Lurah. Ketua Fatayat nih kok. Fatayat kok lemu ya apa? Biasanya sing lemu ki muslimat, Cuk. Ngono lho. Kula ki bedake Fatayat karo muslimat ra perlu ndelok seragame. Cukup ambune. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda Fatayat karo muslimat, Fatayat parfum muslimat balsem. Jadi kula ora seneng lak jenengan melu-melu Pak Jokowi kaya Firaun pun. Kita juga enggak usah bantah omongane belionya, wong awake dhewe ya ora sapa-sapa. Ning awake dhewe jangan terprovokasi melu-melu pendapat itu. Lah kula nyekseni Pak Jokowi niku tiyang sae. Soale nopo? Saya beberapa kali ceramah di hadapan presiden. Delalah ceramah saya terakhir 11 Oktober niku kula matur babakan Firaun. Ketika Nabi Musa dan Harun diperintah oleh Allah untuk memberikan nasihat kepada Firaun, Allah mengatakan faqulalahu qaulal layyina. Harun, Musa, berbicaralah kepada Firaun dengan bahasa yang lemah dan lembut. Nopo Pak Jokowi niku luwih elek tinimbang Firaun, kok kalau kita demo bahasane kasar. Niku saya sampaikan 11 Oktober 2022 di Gedung Jakarta Convention Center, acara Forum Investor Daily Summit 2022. Investor sak donya ngumpul teng Jakarta, dihadiri presiden dan para menteri, yang ceramah Gus Miftah. Bedone karo teng Jenggawah ngaji di hadapan presiden 7 menit sangune 150 juta. Lah ning Jenggawah murah dinyang. Aku ngerti ngopo Lurah rawane munggah panggung soalnya ra melu urunan. Saya ngomong mau Fendi Bu, saya ngomong Fendi. Bu Lurah tahu bedanya jahe sama kamu? Jahe mengandung vitamin, Bu Lurah mengandung anaknya Fendi. Loh! Lah ono BLT iki sing paling mesake sinten, Pak? Lurah.
sing dadi sasaran fitnah kuwi lurah. Begitu BLT muncul, wis warga mulai cerewet. Kok aku ora keduman? Jangan-jangan sing didumi dulure lurahe dhewe, ngoten iki. Kuwi ngawur ngoten niku. Ning kula pesen kali Bu Lurah. Bu Lurah rasa melu-melu demo ning Jakarta. Dodok demo minta masa perpanjangan 9 tahun. Alasannya supaya tidak terjadi konflik sesama masyarakat. Halah, arep 6 tahun 9 tahun podo. Sing kudu diperpanjang ki ora masa jabatane tapi rakyate sing kudu dicerdaske. Nggih napa mboten? Wis mbok iso nampa wae wong 6 tahun peng pindho bahkan ono sing peng 3 kok kurang iki lho. Kuwi sak janjane menghindari konflik apa mbalekke modal. Aku ya ngono ta. Ingat Bu Lurah, dadi lurah niku pengabdian. Muga-muga lurahe selamat. Amin Allahumma amin. Lah pengen sugih ora usah dadi lurah. Kula soleh nyatet sak nggon-nggon ku ana lurah dicekel polisi kuwi penyakite siji, nguntal dana desa. Muga-muga lurahe mriki selamat orang nguntal dana desa. Amin Allahumma amin. Iki iling-ilingan mumpung ana Bu Lurah. Bu Lurah mangeling-eling. Rakyat jenggawah jawab sing banter. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge bajingan. Langsung lurahe mulai bisik-bisik, waduh kok perasaanku ra enak iki. Langsung batin karo kancane, Miftah diancuk. Bu Lurah, I love you. Mandek-mandek Lurah. Ana Pak Lurah to? Ngapunten Pak Lurah. Menange wong wedok iki lho, Le. Lak sing lanang dadi pejabat, sing wedok otomatis katut. Ana sing lanang bupati, sing wedok otomatis Pak bupati. Tapi lak sing wedok bupati, sing lanang ora ana istilah Pak Bupati. Ora ana. Pak Pati ora ana. Lak sing lanang dadi lurah, otomatis sing wedok dadi ketua tim penggerak PKK. Lak sing wedok dadi lurah ora ana bapak ketua tim penggerak PKK. Mosok wong lanang ayo nimbang bayi dulu. Ya ora pantes kok. Jan wong wedok iki mau menangan kok tak kandhani le. Mila ana istilah surga nunut neraka katut yo kuwi. Mergo wong wedok iki menangan. Mila sakniki kewabeh dipek karo wong wedok, Gus. Lha mbok tenan. Ada Hari Kartini, ora ana Hari Kartono. Irian Jaya telah pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, ora ana istilah Bapak Pertowo. Ana ibu kota, ora ana bapak kota. Kita duduk di bumi bukan pakmi. Ana ibu jari, ora ana bapak jaro. Luwih cilaka meneh, wong Jepang ki gawe alat cilik nggo motor, ya ndelalah nggih wong wedok. Busi, ora ana paksi. Embo wong itu kok menangan ki lho, gumun aku. Mila ora seneng aku karo wong lanang. Ya Allah, ya Allah. Nah, balik niku wau. Nabi Musa kali Harun itu enggak boleh nasihati Fir'aun dengan cara yang kasar. Mila kok awake dhewe ora seneng karo Pak Jokowi, itu yang dikritik kebijakannya, bukan personalnya. Kan saniki nyuwun sewu. Jokowi jasanya palsu. Lah wong nyatane dadi wali kota, gubernur sampai presiden niku lak syarate kudu duwe ijazah. Umpama palsu wis konangan kat biyen zaman wali kota. Kok Gus Miftah dukung Jokowi banget? Mandi dulu. Lah Pak Jokowi salah, kula yang kritik. Buktine napa Gus? Ketika Presiden Jokowi memutuskan legalitas miras. Surat keputusan presiden legalitas miras. Siapa orang yang berani pertama kali kritik? Saya, Bu. Wartawan ngumpul. Bagaimana pendapat Gus Miftah? Saya menolak dengan keras. Bapak Presiden yang terhormat, nama saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Menolak dengan keras legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran qat'i. Mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya, minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi hanya satu. Apa? Es batu. Malam Pak, jam 2 malam saya ditelepon sama Pak Praktekno Mensesnek. Gus, besok sama Pak Jokowi surat keputusan presiden tentang miras dicabut. Berarti nopo? Presiden juga mendengar kritikan rakyat ketika disampaikan dengan cara yang baik. Besok harinya benar dicabut.
Nama Gus Miftah trending Twitter nomor 2. Nomor 1 trending Twitter Wulan Guritno, kasus perceraiannya. Nomor 2 Gus Miftah, kenapa trending? Menunggu berakhirnya masa iddah Wulan Guritno. Apa ini? Wah, aja salah lil ning Jakarta iki jam aku rondo-rondo ya. Bu circle artis iki lho sing tak urusi. Sing apik-apik sing lawas-lawas, Anang Asanti mbiyen zamane Ayu Azhari. Wis melu aku. Desi Ratnasari. Wow, Sinta Bakhir zaman sakmono. Bare sing terakhir saiki Bangsa Atta Halilintar, Raffi Ahmad, macem-macem Torek Halilintar. Sing anyar-anyar rondo-rondo, Wika Salim. Aura Kasih, wah, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, sing terakhir terbaru idolane Anwar, Lucinta Luna. Saya ingin lho Mbak, ayo dibagi-bagi. Ono kiai sing ngurusi artis, ono kiai sing ngurusi jamaah desa, ono kiai sing ngurusi masjid. Yasin sak piturute supaya dakwah NU ini bisa menyebar kemana mana. Kula niku nyuwun sewu. Wingi kula umroh terakhir sadurunge kula bahas terus ke Isra Mi'raj niku. Kula niku wingi kaget tenan. Kula wingi lak keliling donya. Kula umroh 5 hari Mekah Madinah, lanjut ngaji di Belanda 5 hari, kemudian di Belgia Brussels 1 hari, ngaji di Perancis 5 hari, kemudian seminggu di Doha Qatar nonton final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoku kalah. Indonesia. Tapi Indonesia keren Pak. Argentina bisa mengalahkan Prancis, Prancis bisa mengalahkan Brazil, Brazil bisa mengalahkan Jerman. Mereka semuanya saling mengalahkan. Tapi baik Argentina, Prancis, Jerman, Brazil tidak pernah bisa mengalahkan Indonesia. Wow, hidup Indonesia. Kenapa Indonesia nggak pernah kalah? Ya karena nggak pernah bertanding. Indonesia aneh. Lah tim nasional menang sing dipuji ketua umumnya, sing kalah sing dionek-onekke pemaine. Ya, dan wong Indonesia paling kathah profesine sebagai wasit sepak bola. Apa ki wasit sepak bola, Pak? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Kuwi wasit sepak bola. Sing paling gemesi meneh wasit napa le? Wasit tinju. Wong goblok. Ana wong rangkulan, dipisah wong antem-anteman dijarke kan goblok kuwi aku. Tengking endi nggih. Kandhane mila aku mbiyen ora tau dadi wasit sepak bola, ora tau dadi wasit tinju. Jaman aku rekoso mbiyen aku narik becak. Soale narik becak kuwi profesi mulia. Aku mbiyen latihan sabar mergo narik becak. Nunggu penumpang, penumpange ra teko becake tumpaki dhewe. Sabar. Sampai keturun. Aku tahu becakku ditabrak karo mobil. Der. Ngono. Kowe iki ngopo kaget barang. Aku tahu Gus, narik becak, becakku ditabrak karo mobil. Remuk, aku ra nesu nduk. Aku nyanyi lagu India, matane, matane, matane. Lagu India lah penting burine tumpaki wae rogoh nganune. Duh enak rasane, kuci-kuci kutahe. Lato-latone matamu, lato-lato. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, demikian juga Kanjeng Nabi niku tahu susah. Mung bedane Kanjeng Nabi karo awake dhewe menyikapi susah niku napa? Kanjeng Nabi niku lak susah meneng, lak seneng ngomong. Lak wong jenggawah sak wangsule, lak susah ngomong, lak seneng meneng. Padahal ayate wa amma binikmati rabbika fahadis. Sing kudu diwarak-warake niku la awake dhewe seneng, lak susah kon meneng. Maka saya punya quote. Miskin status wi, siap-siap. Tulis jadi status. Allah Anwar ra usah HP-ne cross kok datano. Musibah itu mengecil bila dirahasiakan. Iya cakep. Ora sama jawab. Kok geting aku. Wong aku ngomong kowe jawab aku kan geting.
rene. Serekamen rasa ngomong cakep. Kuwut kok cakep iki lho. Jaga sembung makan nasi pincuk enggak nyambung, Cuk. Musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila dikeluh kesahkan, terurai jika diadukan kepada Allah, terurai jika diadukan kepada Allah, membesar jika diadukan kepada manusia. Mila nyuwun sewu, ora usah kakean sambat. Lah wong kakean sambat niku tondo-tondo ora kuat. Lara untu? Ya dalno untumu karo untu sapi kono. Dadak aku lek lara untu kok piye? Sapa sing ngomong iki mau? Emosi aku. Malah lara untu kok piye? Untumu merongos. Guyune rondo. Kayak ketok rondo, Gus. Soalnya cangkeme ngebas. Nah, termasuk yang membuat Kanjeng Nabi sedih niku napa? Tahun itu ditandai sebagai tahun kesedihan, Amul Husni. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi diuji oleh Allah. Apa ujiannya Kanjeng Nabi? Paman yang membela perjuangan Kanjeng Nabi sedo. Siapa namanya? Abu Thalib. Kanjeng Nabi sedih karena dua hal. Satu, pembelanya meninggal dunia. Yang kedua, sampai meninggalnya belum mendapatkan hidayah dari Allah. Sampai Nabi Muhammad bersedih, kemudian Allah mengatakan kepada Muhammad, innaka lang tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Hidayah itu urusanku Nabi Muhammad. Makanya orang hari ini bilang, Gus Miftah hebat mengislamkan banyak orang. Itu bukan karena kehebatan saya. Hanya Allah mengendaki orang-orang Islam, orang-orang itu masuk Islam melalui saya. Bapak nyuwun sewu bululah tak kandhani. Bulan Januari ini tok, saya sudah mengislamkan 10 orang. Sepanjang hidup saya sudah mengislamkan lebih dari 250 orang. Saya kemarin di Taiwan pengajian bersama orang-orang Changhua, TKI kita yang ada di sana. Saya baru ngaji 30 menit. 5 orang naik panggung. 4 asli Taiwan, 1 orang Indonesia minta untuk diislamkan. Padahal saya nggak ngerti bahasa Taiwan. Ngerti ku mung siji, cike-cike. Ngerti cike-cike, Gus? Kula mbiyen ngaji teng Kota Kaohsiung tahun 2017. Mulai ngaji, kula mangkat ning hotel. Sampai depan hotel ada bapak-bapak ketemu saya, ngomong, "Hei, cike-cike." Aku lak meneng bae, Gus, ngerti artine. Wonge bengok meneh, "Oi, cike-cike." Akhirnya kula jawab, "Yes, cike-cike." Padahal aku ora ngerti cike-cike kuwi artine apa. Wah, akhirnya aku mlebu kamar, kamarku didodok, Gus. "Oi, cike-cike, cike-cike." Aku mbaten kok cangkeme cake-cike wae iki ngopo ta aku. Akhirnya panitia Taiwan tak telepon, "Le, iki ana wong ketemu aku ngomong cike-cike, ngopo aku doyak ning kamar hotel?" Lah Abah wong jawab napa? "Yes." Walah Bah, cike-cike niku Abah ditawani kelon. Aku udah ngerti artine kok. Ya tak jawab, "Yes." Coba kalau aku tahu artinya, ya tak jawab, "Oke." Maka nanti malam pulang rumah ibu-ibu ketemu suaminya, katakan yang sembut di telinga suamimu, "Papa, jige-jige." Kowe ngono ya Wak, kok Pendi ora Anwar wi. Mulih ketemu bojone bengok, "Jige-jige." Lah kula mboten, lah ketemu bojo kula matur sing sae. "Bunda, napa krotone pun siap?" Aku ngono. Bojoku takon, "Kroto niku napa, Bah? Pakan manuk." Aku ngono. Langsung bojo kula jawab, "Ngapunten, Mbah, kula siap kirian krotone." Tak jawab, "Oke." Begitu aku mlebu kamar bojo kula kondo, "Ngapunten, Mbah, kula kesel." Tak jawab, "Lah kowe kesel terus piye karepmu?" "Prasmanan mawon nggih, Mbah." Tak takoni, "Prasmanan iki kepiye maksudmu?" "Mang buka dhewe, tutup dhewe." "Oke." Aku ngono, Gus. Prasmanan. Tuh. Suami istri itu guyon saja, itu pahala loh.
Setan ki paling sengit karo rumah tangga ketika suami istri itu mesra dengan guyonan-guyonan. Kuwi setan benci, Gus. Bahkan suami istri ini bercanda pahalanya lebih besar dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi. Mula kalah bojo kula ora tau serius belas. Kula mulih ngaji jam 2 bengi bojo kula ngiler, langsung tak goleki ember tadahi cangkeme. Nyoh aku ngono. Oh tenan Pak, kula lagi membaca teng kitab Akhlakun Nisa macem-macem niku. Niku lak diterjemahke Gus. Bahwa hubungan suami istri itu harus relax, enjoy, happy. Jangan terlalu formal. Enggak ada istilah konco wingking. Mila guyon tok kula kali bojo kula. Kula mlebu kamar nyanyi kembang kembang kantil manten anyar diring bedil. Nah, ana cleret tiba jondel aku kaget cekelan kene. Ngono kae aku. Orang ajar. Lah kayak beda loh. Caca, ijek kelingan lagu ku lawas ke lho. Tul jaina ora nutul ora pena, nutul krasa pena sing didudul dangak-dangak. Kuwi lagu lawas, Cuk. Kok ijek kelingan bocah-bocah iki. Niki bapak-bapak nggih nyuwun sewu. Tenan jogonen bojomu dari siksa api neraka. Kan jelas to ku angfusakum wa ahlikum naro. Cara njogone iki siji, bojomu aja mau anggap kanca wingking. Diajak guyon mawon. Wong lanang sing apik itu kalau di rumah menjadi pelawak bagi istrinya. Guyon wae le. Aku dimasake sego bojoku, ndelalah kelemesen. Aku yo ora nesu. Pripun Mbah nesu sekule? Enak Bun, Bun. Urung tak mamah wis kolu. Aku ngono ki tok wae. Ngapa kok nesu? Masak sayur kasih dan pripun Mbah sayure enak Dek njegok titik wis kerasa. Malah bengok-bengok sayurmu kasih dan kakean upil. Ya Allah. Wong lanang kok semena-mena. Saya mendukung Bu, karena bagaimanapun juga baik buruknya rumah tangga itu lebih ditentukan faktor seorang ibu. Mila jenengan cerita sejarah jenengan baca, bojone nabi, sing lanang nabi kok sing wedok elek, anake elek kok Gus. Contohnya sinten? Nabi Nuh. Nabi Nuh niku lak rabi ping pindho. Bojo pertama rate ayu namine Sofura, anake 6, sing lanang 3, sing wedok 3. Sing lanang dadi nabi kabeh. Rabi meneh karo wong wedok ayu tapi ora solehah, jenenge Wil'ab binti Ajwil. Anake loro nakal kabeh, siji Kan'an nomor 2 balus, anak turune jenenge Namrud bakar Nabi Ibrahim. Nabi Yakub yo rabi ping pindho. Bojo pertama nakal, bojo kedua apik. Kualiane karo Nabi Nuh wau. Lah Nabi Nuh wau bojo pertamane apik, bojo keduane elek. Nabi Yakub bojo pertamane elek, sing kedua apik. Bojo pertama duwe anak 7 Yahudi kabeh. Sing nomor 2 bojo nomor 2 duwe anak 2 dadi apik kabeh. Soale bojone salehah, duwe anak 2 jenenge Yusuf karo Bonyamin. Kuwi salehah kabeh mergone ibuke apik. Mila cah lanang tak kandhani, lak kowe pengen duwe generasi sing apik, rabi ya karo wong wedok sing apik. Ciri-ciri wong wedok sing apik kuwi tak kandhani ora gelem diajak pacaran. Ketika kamu mendekat, dia bilang, "Mas, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara 2, halalkan atau tinggalkan." Wah. Ingat, kalau sayang jangan dimantanin, kalau mantan jangan disayangin. Iya. Oh no, kowe malah galau. Kupinang engkau dengan Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Karena aku sadar diri hanya menjadi penikmat makananmu di hari resepsimu. Iya. Loro hatiku. Hatiku rasane lara. Nyanyi gue ya. Iso apa ora? Artine kuwi melodine tambah kendang Siap-siap. Versi solawate Gus Miftah dhisik engko baru versi dangdute. Aku nyanyi apa-apa iso, Gus. Kaya lagune Guyon Waton ki aku ya iso. Kowe lunga pas aku ngajeng-ngajeng ngene ya iso.
Bisa. Apa diwale aku nyekel orjen kowe ngaji ning kene. Ora pas kok yo. Karena nggak siap nggak jadi. Mau ngambiar bareng mau jenggawah, ayo. Ayo. Masuk. Oh, masuk murah kok. Tarik sis. Dulu odading, sekarang semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Oh no, ini nemu ya boy. Karena Gus Miftah mendapatkan julukan Master of Quote. Karena quote-nya dan gambarnya Gus Miftah banyak terpampang di bokong truk. Bahkan sampai mobil sedot WC. Kuwi ana gambare raiku tak kandhani. Iki jane mergo cinta apa ngenyek aku. Ngono ki ditulisi gambare raiku lek ana tulisane silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Apa raiku kaya WC aku. Anwar bengok, buka Didi, yes. Cakwar boleh. Cakwar boleh. Alhamdulillah. Nah, salah satu bentuk kesedihan Nabi apa li? Kanjeng Nabi diuji oleh Allah pamannya meninggal dunia. Sebagai pembela nomor 2 dia belum masuk Islam. Sedih. Niki dereng rampung. Istri tercintanya meninggal dunia. Siapa? Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah itu nyuwun sewu. Tidak hanya kuyon desa, ana dron malah dada-dada, goblok. Kowe meneng ben natural malah ngene-ngene. Malah ketiban dron merongos cangkemmu. Biasa wae, Bro. Malah ngene. Biasa wae ngene lho, set. Men ketok gambare apik. Mesti anake Anwar iki. Oh anane, pantesan padha mrongosi. Ora. Mburine pecine NU. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Siti Khadijah niku nyuwun sewu. Tidak hanya sekedar seorang istri, tapi juga support system. Pelajarannya apa ibu-ibu? Istri yang baik itu yang menjadi support system untuk suaminya, bukan menjadi remote control untuk suaminya. Kowe lek rasa ngomong rasa ngomong kontrol kowe. Lah wong wedok dadi remote control, bojone nembe metu wis di WA, "Neng ndi, Pak?" Ya Allah. Coba kuwi bojone Fendi tak kandhani. Mbok yo wong wedok iki percaya karo sing lanang ngono. Support system. Kewajibane wong lanang kuwi mbahagiake wong wedok, kewajibane wong wedok manut karo wong lanang. Ora dadi remote control mungguhe wong lanang. Piye sing lanang betah ning omah? Wong cangkemmu cerewete ra umum kok. Loh, tak ceritani. Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj niku, Gus. Di kalem. Standar. Soalnya kopine adem. Munggah ngoten niki nyuwun sewu. Kanjeng Nabi lak dipun paringi pirsa gambaran surga karo neraka. Salah sawijine gambaran niku napa? Ana gambaran siksa neraka, ana wong wedok ilate ditarik sabaina dhiraan, 70 dhira. Sak dhira niku padha karo setengah meter. Berarti ilate wong wedok dawane 35 meter. Summa uqida khalfa unukiha, kemudian lidahnya dililitkan ke lehernya. Kanjeng Nabi ajrih takon kalih malaikat Jibril. Bril, apa mat? Kan akrab, Pak. Bola pleke. Padha karo aku ora Anwar. Piye, Cuk? Melahanan jawab, "Apa nyok?" Oh, tak ajar kowe. Bril, kok ana wong wedok disiksa kaya mengkono, ilate ditarik digubetke teng gulune. Kuwi dosane apa, Bril? Dijawab kalih malaikat Jibril. Lah ora percaya wacana teng kitab Akhlaqun Nisa.
Malaikat Jibril jawab, Muhammad sahabatku kekasihku ketahuilah itu adalah siksaan bagi seorang perempuan ketika suaminya ngomong, perempuan omongannya lebih keras dibandingkan suaminya. Suara seorang istri lebih tinggi dibandingkan suaminya. Omongane wong wedok luwih lanang luwih akeh tinimbang sing lanang. Sing lanang lak ngomong siji, sing wedok lak wangsulan loro. Sing lanang ngomong sak ayat, sing wedok lak wangsulan sak juz. Bojone Fendi, rungono kupingmu. Mila wong wedok niku rahasia slametnya mung siji, Nduk. Mang jaga lambene, tutuke, lisane, cangkeme. Napa niki dipun wastani cangkem? Cangkem itu satu kesatuan dari tenggorokan, lidah sama dua bibir. Dipun wastani cangkem niku dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Mila lak wong wedok pengen slamet gampang. Jogonen lambemu, tutukmu, lisanmu, cangkemmu. Rumus kimiane jogonen CO2T. CO2T cocot. Mila kula kali bojo kula ngomong basa, Gus. Ora ana critane kula wekan kali bojo kula ora basa, mesti basa. Kula aja munggah panggung, kula takon kali bojo kula, "Bunda, pun dahar napa dereng?" Bojo kula jawab, "Sampun, Mbah." Kula mesti basa. Soale kula perlu njaga bojo kula niku supaya ora kasar kalih kula. Jenengan pengen bojone ora kasar, tapi enggak berusaha mendidik istrinya untuk basa. Kuwi salah. Lho, kowe karo bojomu ora basa kok pen. Apa meneh cangkeme Anwar? Halah. Kula basa, Bu. Ibu-ibu karo bojone basa napa mboten? Lah kula wenehi donga jenengan langsung iso basa karo bojone kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune jawabane purun. Purun niku kula purun jenengan kersa. Lah ini belajar basa Jawa nggih. Aku tau lek disowani karo Banser. Bu Antri gua gawe romem Gus Miftah kula sak rencang kali sowan kali kula sak rencang rawuh teng pondoke jenengan. Kanthi menika kula badhe ngendikan, monggo Gus Miftah matur. Goblok. Sing bener niku kula sowan napa kula rawuh? Kula sowan jenengan rawuh. Sing bener niku kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan paring pangandikan. Kula maem jenengan dahar, kula mantuk jenengan kundur. Lah beda karo Anwar. Kula maem Anwar mbadok. Kuwi beda. Beda. Kan kelasnya dhewe-dhewe war itu loh. Udan, alhamdulillah pengajiannya rampung. 2 jam bro, aku munggah jam 09.00 saiki jam 11 kok. Kowe mung enak mung hahe-hahe. Lah. Salah satu alasan Kanjeng Nabi Mi'raj mergo susah. Maka Allah kemudian ngutus Kanjeng Nabi jalan-jalan. Mila wong piknik kuwi ya penting. Mila bahasa Al-Qur'an apa Gus? Fantasiru kuwi artine pikniko, mlaku-mlaku. Tapi ingat, piknik terus kapan kerjone, kerja terus kapan piknike. Masuk, cakep. Healing kuwi penting, Duk. Lah, tempat piknik yang terbaik niku napa? Minal masjid ilal masjid. Mila kula bar tanda tangan prasasti masjid, berarti napa? Lak jenengan pengen uripe kepenak mang contoh Kanjeng Nabi, lak susah tindak masjid. Rungokno ki takmiri al mujahidin. Lak pengen masjidmu sing teko akeh, buatlah masjidmu yang menyenangkan. Golek tukang adan sing apik, golek imam sing apik. Ora subuh sing adan Anwar. Lah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sing arep mangkat sapa? Aku pengalaman dari takmir 4 tahun, War. Adan ki ra kudu lak golek sing suarane apik ya angel, tapi minimal dirungokke kepenak. Adan kok kaya ngono ki pujiane ya Allah. Astagfir. Alhamdulillah diterjemahke karo bahasa ngapak. Aku paling benci wi. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura.
sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong. Kok kolah-kolah barang gitu loh. Ku yo ngapak cah kuwi. Wong ngapak lek ngomong Gus blukuduk sampe kayak gitu. Hilangnya Kanjeng Nabi pikniknya ke masjid, minal masjid ilal masjid. Mila lak jenengan atine susah, aja adoh-adoh saking. Mila kadhawuhe Kanjeng Nabi napa? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Panggonan sing paling disenengi karena Gusti Allah niku masjide, sing paling dibenci pasare. Muga-muga masjid teng Jenggawah luweh makmur tinimbang pasare. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah hujan pengajiane rampung. Tapi yakinlah cinta, nyuwun sewu, yakinlah hujan itu turun bukan jatuh. Yang jatuh aku, jatuh cinta sama kamu. Iya. Hujan pergi meninggalkan genangan, Gus minta pergi meninggalkan kenangan. Kan aku capek. Sudah jam 1:30. Ya selawat yo. Hasbi Rabbi ping 3 ndonga. Ya, kula ajeng teng Banyuwangi belajar santet. Arep nyantet Anwar aku ana. Min baksone laris. Apa? Hah? Rencana masjid. Lah terus kowe ngongkon aku golek duit ngono. Ora kat mau kowe. Wis meh rampung ngongkon-ngongkon. Kowe iki ngene ngundang aku ngaji apa kon ngemis. Jamaah wis bubar, telat ora kat mau. Wis ndonga momon. Kasep. Padine kowe ora ngetokke duit rupamu yo. Wis hasbi rabbi mawon, wis sesuk lah duit kanggo ngendi amin. Hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah untuk semua hajat kita, wabil khusus untuk hajat masjid kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah li qada'inal qabul.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedaya masyarakat Jenggawah matur nuwun, panitia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.